Kisah Cinikin bagian 1. Bertemu gadis kecil di tengah hutan oleh tunanetra bercerita. Cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika ada kesamaan tempat dan kejadian, itu hanyalah kebetulan saja. Semoga ada hikmah dan manfaat yang bisa dipetik dari cerita ini. Selanjutnya, selamat mendengarkan. Awal mula cerita, sebutlah dusun tanah datar ini sebagai tempat tinggal si Mikin. Dusun tanah datar disebut orang karena dusun ini benar-benar datar tanahnya. Tidak ada lembah yang dalam di dusun ini, juga tidak ada bukit yang tinggi, kecuali di dalam hutan sana. Kalau di dalam hutan sana memang banyak bukit-bukit batu di sana. Penduduk dusun tanah datar bekerja sebagai petani pada umumnya. Ada yang menggarap tanah mereka sendiri, tapi banyak pula yang bekerja pada juragan kohar. Karena juragan kohar merupakan seorang juragan kaya raya yang mempunyai tanah pertanian sangat luas. Karena itulah juragan kohar mempekerjakan penduduk yang ingin bekerja sebagai buruh tani. Lain halnya dengan si Mikin. Mikin tak pernah bekerja sebagai buruh tani karena Mikin pandai membuat tikar dari rotan. Rotan-rotan untuk bahannya dia ambil dari hutan sana. Dia bebas memilih rotan-rotan yang berkualitas bagus. Kemudian rotan-rotan itu disulapnya menjadi tikar-tikar yang halus dan kuat, sehingga terkenalah si Mikin sebagai pembuat tikar rotan yang halus dan kuat di dusun tanah datar ini. Bahkan penduduk dusun tetangga sering juga datang membeli tikar-tikar rotan kepada si Mikin. Karena itulah si Mikin tidak susah-susah lagi mencari pekerjaan untuk menghasilkan uang penerus kehidupannya. Walaupun dia hidup sebatang kara, tetapi dia termasuk pemuda gagah tampan bertubuh kekar yang punya duit. Sering Mikin membantu orang-orang susah dari hasil pembuatan tikarnya itu. Selesai sholat subuh pagi ini, Mikin langsung turun ke dapur untuk menanak nasi sebagai sarapan pagi dan untuk bekal nanti di siang hari. Karena niatnya ingin pergi ke hutan mencari rotan hari ini. Tapi baru saja si Mikin memegang periuk di dapur, tiba-tiba terdengar pintu dapurnya diketok oleh orang. Tok tok tok. Assalamualaikum Nak Mikin. Bu Ina, kata Mikin ketika ia sudah membuka pintu. Dilihatnya lah Bu Inah itu berurai air mata di depan pintunya. Ada apa nih Bu Inah? Kok ibu menangis? Anu Nak Mikin, ibu malu sebenarnya datang ke sini. Ibu sudah sering kali meminjam kepadamu, tapi belum pernah ibu ganti. Pagi ini pun ibu mau minjam lagi. Dari semalam ibu tak ada masak, anak-anak di rumah sudah menangis. Tak kata suami ibu sakit kakinya semakin parah saja. Kemarin ibu sudah coba pergi ke rumah juragan kohar untuk meminjam duit, tapi tak dikasihnya.
Terpaksalah ibu tebal muka datang lagi ke sini. Ya sudah, saya sudah tahu dengan kisah Pak Karta. Ibu perlu pertolongan apakah? Anu nak mikir. Ibu perlu beras saja. Biarlah nanti dengan garam pun maunya anak-anak di rumah makan. Tersentuhlah perasaan si Mikin mendengar ucapan perempuan setengah baya itu. Bu, itu di dalam keranjang rotan ada beras sedikit. Ibu bawalah. Ibu pilihlah bumbu-bumbu minyak goreng, bawalah semuanya, Bu. Masakkanlah untuk anak-anak itu, kasihan kita, kata Mikin. Oh iya, Bu, itu di dalam ember ada ikan gabus, kemarin aku mancing. Ibu bawalah sekalian, bisa digoreng untuk anak-anak. Ini, Bu, kata Mikin kembali setelah mengambil beberapa keping uang perak dari dalam kantong celananya. Ibu bawalah ini. Beras ini paling untuk sekali masaknya itu. Nanti untuk siang, malam, besok kemana lagi, Bu? Ini sajalah ibu ambil uang, ibu belanjakanlah. Semoga bapak cepat sembuh ya, Bu. Aduh nak, ibu malu sebenarnya. Jangan sungkan-sungkan sesama kita, Bu. Bawa sajalah. Terima kasih banyak ya nak Mikin. Ya sudahlah, Bu. Jangan terlalu banyak terima kasih. Bawa saja cepat pulang. Kasihan kita dengan anak-anak itu, Bu. Dia masih kecil-kecil, kata Mikin kemudian. Dengan malu-malu, Bu Inah mengambil barang-barang keperluan yang tadi ditunjukkan oleh Mikin. Beras, bumbu-bumbu, minyak goreng, juga ikan sudah dibawa oleh Bu Inah pulang. Mikin pun siap-siap pula lah. Dia pergi ke hutan untuk mencari rotan. Walaupun dia belum sarapan. Tadi malam Mikin juga tidak masak. Keroncongan sebenarnya perutnya. Tapi dia lebih mementingkan anak-anak Bu Inah yang masih kecil-kecil. Bu Inah mempunyai 4 orang anak yang masih kecil-kecil. Sementara suaminya Pak Karta didengar Mikin kemarin terkilir kakinya terjatuh ketika membajak sawah. Sampai sekarang jangankan sembuh, malah tambah parah. Kasihan si Mikin menengok keluarga ini. Tanpa berpikir panjang lagi, Mikin pun mengambil peralatannya termasuk parang yang begitu tajam diselipkan di pinggangnya. Berangkatlah si Mikin ke hutan. Karena setiap hari masuk hutan itu, Mikin sudah hafal sekali dengan jalan-jalannya. Tak perlu dia lagi mencari-cari, dia tinggal menjalaninya saja. Satu persatu pohon-pohon besar dilewatinya, semak belukar sudah jadi sahabatnya. Ingatlah si Mikin sekarang, kalau perutnya sudah minta diisi, buktinya ada keruak-keruak terdengar dari situ. Mikin berpikir sebentar, kemudian dia pun tersenyum. Tapi entah apa yang disenyumkannya, entah apa yang dilihatnya. Tapi yang jelas Mikin tidak mengikuti jalan yang biasanya diikuti untuk mencari rotan. Dia berbelok ke arah kiri. Kemanakah dia sekarang ini? Rupanya si Mikin menuju pohon durian yang sekarang sedang masak buahnya. Itulah rupanya rencana si Mikin. Tapi Mikin tidak melanjutkan perjalanannya menuju bawah pohon durian. Dia berhenti, bersembunyi pula. Apa ini? Oh, rupanya Mikin sedang mengintip. Mikin mengintip 3 ekor babi yang sedang bermain bola di bawah pohon durian. Bukan bola. Babi-babi itu berusaha membuka durian yang panjang-panjang dan tajam-tajam durinya.
Beberapa kali terlihat babi itu menyeruduk durian tapi tak jadi mundur lagi dia. Mungkin tertusuk mulutnya. Kemudian ditepuk-tepuk pula oleh babi yang satu lagi buah durian itu. Tapi tak berani dia menepuk durian itu kuat-kuat. Tajam durinya itu babi. Hehehe. Sementara babi yang satu lagi cuma mencium-cium saja buah durian. Tak berani dia menepuk ataupun menyeruduk. Tersenyum sendiri mungkin melihat keanehan yang terjadi di bawah pohon durian itu. Ada 3 ekor babi main bola. Bolanya buah durian. Ada yang cuma mencium-cium saja. Ada yang menepuk-nepuk sayang. Ada yang menyeruduk tak jadi. Mungkin tak mau lagi menonton. Bosan mungkin dia. Tapi yang jelas karena perutnya sudah keruak-keruak lagi. Sementara di bawah pohon durian itu banyak durian masak bertaburan. Sudah pada rontok mungkin, sudah masak mungkin. Sedangkan babi itu jangankan untuk menghabiskannya, satu saja tak bisa mereka membukanya. Sus, tiba-tiba mungkin melompat keluar memekik-mekik mengusir-usir babi. Babi itu pun bertaburan entah kemana-mana, terpisah ketiga-tiganya. Entah di mana lah nanti babi-babi itu akan bertemu. Tak maulah aku memikirkan, bukan urusankunya itu. Mungkin tersenyum melihat durian-durian besar yang bertaburan di bawah. Dikeluarkannya parangnya, dicongkelnya durian itu. Mudah rupanya, kata Niki di dalam hati. Bodohnya babi itu membuka durian saja tak bisa. Biasa makan ubi kok mau makan durian, gumam Niki di dalam hati. Disikatnya lah durian itu. Tapi bijinya dibuang, tidak ditelan, tak mau mati sih mungkin. Habis 2, kenyang lah aku, gumam mungkin di dalam hati. Mungkin berdiri, rupanya dia tidak pergi, malah mengambil tali. Ada akar yang dapat ditarik oleh Mikin, ditariknya akar itu sepanjang-panjangnya. Untuk apa pula itu? Rupanya pintar juga si Mikin. Diikatnya durian itu 4 buah kuat-kuat. Baru tahu aku. Dijinjingnya durian itu pergi. Oh, sekarang dia langsung ke tempat mengambil rotan mungkin. Tapi berbeloknya dia ke sungai. Cuci tangan dia itu. Mungkin terus saja mendekati sungai, tetapi Mikin terdiam lagi. Apa pula ini yang ditunggu oleh si Mikin? Tapi Mikin mengeluarkan parangnya. Ternyata di pantai sungai itu ada seekor ular bidai yang sedang melilit anak perempuan. Kasihan Mikin melihat anak itu. Anak siapa pula yang mandi di sungai ini? Kata Mikin di dalam hati. Terjun Mikin dari tebing menuju pantai, dibacoknya ular bidai itu. Terlepaslah lilitannya. Kabur ular itu. Terlepas pula anak kecil itu. Ini bukan anak kecil. Wajahnya wajah gadis. Anak siapa ini? Gadis dari mana sekecil ini? Cepat kali anak ini menjadi gadis, gumamnya di dalam hati. Diambilnya lah anak yang tadi masih terbaring di atas pasir. Diletakkannya lah baik-baik di atas batu yang rata, yang bersih. Mikin pun kembali mendekati ular yang masih berada di pinggir pasir itu. Diambilnya barangnya lagi, dibacoknya ular itu, tapi ular itu tak bodoh pula. Sebelum Mikin membacok, dia pun sudah kabur. Nasibku cuma dapat sekali, katanya di dalam hati.
Kemudian dia berbalik memandang kepada gadis kecil yang tadi ditolongnya. Tak ada lagi gadis itu di situ. Kemana dia? Bingung mikir. Anak apa ini? Gadis apa ini? Apa jenisnya ini? Hantu demi orang tak. Merinding aku, katanya. Bersambung.